Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menghubungkan antar VLAN. Sekarang kita akan belajar apa itu inter-VLAN routing, teman-teman. Nah, inter-VLAN routing itu adalah menghubungkan network yang berbeda menjadi bisa saling berkomunikasi. Sebelumnya kita sudah belajar ya, namun untuk antar VLAN 10 dan juga VLAN 20 ini belum bisa untuk saling berkomunikasi karena berbeda networknya ya teman-teman. Nah, untuk bisa menghubungkan network tersebut kita membutuhkan router. Langsung saja di sini kita masukkan router, terus kita hubungkan ke switch. Oke, seperti ini ya. Sekarang kita jabarkan dulu apa saja yang akan kita konfigurasi. Kali ini kita akan mengkonfigurasi IP address pada router ya teman-teman. Jadi yang pertama di sini VLAN 1 IP-nya adalah 192.168.1.0/24. Kemudian VLAN 10 192.168.10.0/24 dan VLAN 20 yaitu 192.168.20.0/24. Oke, seperti ini ya untuk IP yang akan kita konfigurasi. Langsung saja kita masuk pada routernya. Di sini ada tulisan yes or no, kita pilih no aja. Terus masuk ke mode privilege dan juga ke global configuration. Nah, di sini kita masuk pada interface FA00 ya teman-teman, yang terhubung ke switch. Oke, di sini kita masuk. Kita nyalakan karena di sini masih merah. Kita nyalakan dulu yaitu no shutdown. Nah, sudah berubah menjadi hijau ya teman-teman, artinya sudah menyala. Selanjutnya langsung saja untuk kita konfigurasikan IP address-nya. Yang pertama ke VLAN 1 dulu, yaitu IP address 192.168.1.1, kemudian subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Enter. Kita cek dulu ya, yaitu do show IP interface brief. Oh maaf, salah teman-teman. Do show IP interface brief. Nah, bisa dilihat ya untuk VLAN 1 atau FA00 ini IP-nya 192.168.1.1 dan statusnya sudah up. Sekarang kita masuk pada VLAN 10. Nah, untuk VLAN 10 ini karena tidak ada interface yang terhubung, jadi kita harus membuat sub interface untuk VLAN 10 ya teman-teman. Oke, langsung saja di sini kita masuk ke interface FA00.10. Nah, titik 10 ini artinya kita akan membuat sub interface pada FA00 ini ya teman-teman. Oke, terus selanjutnya encapsulation .1Q10. Nah, untuk komen ini artinya interface FA00.10 itu akan dimasukkan ke VLAN 10. Terus kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.10.1 dan subnet max-nya 255.255.255.0. Oke, sudah ya teman-teman untuk VLAN 10-nya. Sekarang kita bikin juga yang VLAN 20, yaitu interface FA00.20. Kemudian encapsulation .1Q20. Mohon maaf typo teman-teman. Nah, terus IP address-nya yaitu 192.168.20.1
kemudian subnet max-nya. Oke, selesai ya. Sekarang kita cek, yaitu do show IP interface brief. Nah, sudah ada ya teman-teman untuk IP-IP-nya, dan statusnya juga sudah up semuanya. Oke, selesai untuk konfigurasi pada routernya. Sekarang kita konfigurasi juga pada PC-PC-nya ya. Di PC kita hanya akan mengisikan untuk gateway-nya saja. Yang pertama ini di VLAN 10 di PC 1. Gateway-nya adalah 192.168.10.1. Kita konfigurasi juga di PC 2-nya. Gateway-nya sama ya teman-teman, karena ini di VLAN 10. Oke, selesai untuk di VLAN 10-nya. Sekarang kita konfigurasi juga di VLAN 20. Itu di sini di PC 4. Gateway-nya adalah 192.168.20.1. Ini kita copy aja. Selesai, sekarang kita akan konfigurasi terang pada FA09 ya, yang terhubung ke router. Langsung saja kita masuk ke switch. Kita masuk ke mode configuration. Terus kita masuk ke interface-nya, yaitu interface FA09. Terus switch port mode terang. Oke, selesai ya. Sekarang kita coba untuk pengujiannya. Oh iya, maaf teman-teman, untuk IP yang di PC 1 ini tidak boleh sama dengan IP gateway ya. Jadi di sini kita ganti menjadi 50 misalkan. Terus yang di PC 4 juga kita ganti menjadi 50 juga. Sekarang kita bisa untuk tes pengujiannya, misalkan kita kirim paket dari PC 1 ke PC 4. Oke, awal-awal valid. Terus kita coba lagi. Sukses ya teman-teman. Kita coba ke PC 2 ke 5. Awal-awal valid ya. Kita coba lagi. Dan juga successful ya teman-teman. Oke, begitu ya teman-teman untuk penjelasan interVLAN routing atau menghubungkan antar network yang berbeda. Nah teman-teman, di sini kan kita masih menggunakan IP-nya statik ya. Nah sekarang kita akan mencoba untuk konfigurasi dengan menggunakan DHCP server. Jadi pada DHCP server nanti kita tidak usah untuk mengetikkan IP-nya satu persatu, karena untuk DHCP server nanti akan langsung dapat IP-nya. Langsung saja kita masuk ke router, terus kita masuk ke privilege dan global configuration. Kemudian kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 10. Artinya IP DHCP server ini akan dipakai oleh VLAN 10 ya teman-teman. Terus kita masukkan networknya, yaitu network 192.168.10.0, kemudian subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Setelah itu kita butuh gateway ya teman-teman, yaitu kita ketikkan default router, kita masukkan gateway-nya 192.168.10.1. Lanjut, yang terakhir kita juga butuh DNS-nya, yaitu DNS server 8888. Oke, selesai ya untuk konfigurasi DHCP server yang di VLAN 10. Selanjutnya kita juga bikin yang di VLAN 20.
yaitu IP DHCP pool VLAN 20, kemudian networknya 192.168.20.0, kemudian subnet maxnya 255.255.255.0, dan untuk gateway-nya yaitu 192.168.20.1, kemudian DNS servernya yaitu sama. Nah, ini untuk yang VLAN 20 ya teman-teman. Terakhir kita bikin yang VLAN satunya, yaitu IP DHCP pool VLAN 1. Kita masukkan networknya 192.168.1.0 255.255.255.0. Terus default routernya yaitu 192.168.1.1. Mohon maaf teman-teman, ini salah ya. Default router 192.168.1.1. Terus DNS server 8888. Oke, sudah semua ya teman-teman. Untuk membuktikannya kita bisa coba di PC-nya. Kita coba dulu di PC 1. Ini kita hapus dulu. Terus di sini kita pilih yang DHCP. Nah, bisa dilihat sendiri di sini ada keterangan DHCP request successful. Artinya berhasil ya teman-teman untuk konfigurasi DHCP-nya. Di sini untuk PC 1 mendapatkan IP 192.168.10.10. Kita coba juga misalkan yang di VLAN 20 misalkan. Nah, untuk PC 4 VLAN 20 itu mendapatkan IP 192.168.20.10. Berhasil ya teman-teman untuk konfigurasi DHCP servernya. Kita coba untuk ke semua PC ini yang di ruang 1, kita coba DHCP kan semuanya. Nah, untuk di VLAN 10 ini semuanya berhasil ya teman-teman untuk DHCP-nya. Sekarang yang di VLAN 20 kita coba. Oke, di sini berhasil. Yang terakhir kita coba di PC 6. Nah, berhasil ya teman-teman untuk konfigurasi DHCP servernya. Selanjutnya kita akan belajar switch layer 2 dan juga switch layer 3. Nah, teman-teman bisa dilihat bahwa di ruangan 3 ini itu adalah switch layer 2 ya. Dan yang di sini itu switch layer 3. Nah, untuk switch layer 2 yang di ruangan 3 ini tipenya adalah 2960. Dan yang di sini tipenya adalah 3560. Bisa dilihat ya, yang di ruang 3 ini untuk angka pertamanya itu 2, artinya adalah layer 2. Dan yang di sini angka pertamanya itu 3, artinya layer 3, atau bisa disebut multi layer switch. Nah, perbedaan antara dua switch ini adalah untuk yang switch layer 2 ini hanya bisa menghubungkan sesama network. Jadi seperti topologi ini ya, sebelah kiri ini networknya 10.0, itu bisa saling berkomunikasi. Namun untuk
berkomunikasi antara network 10.0 dengan 20.0 itu belum bisa untuk saling berkomunikasi ya teman-teman. Jadi untuk switch layer 2 itu untuk menghubungkan antar networknya itu membutuhkan router. Sedangkan di switch layer 3 atau multi-layer switch ini bisa menghubungkan antar network dan tidak membutuhkan router ya teman-teman. Kira-kira seperti itu untuk perbedaan antara switch layer 2 dan juga switch layer 3. Selanjutnya kita akan coba konfigurasi switch virtual interface. Nah, tadi pada router itu kita untuk konfigurasinya itu kita bikin sub interface ya teman-teman. Kali ini kita tidak akan membuat sub interface karena di sini kita menggunakan switch. Oke, langsung saja kita tambahkan PC dulu. Terus kita hubungkan. Setelah itu kita masukkan IP-nya ya. Oke, untuk yang PC24 IP-nya adalah 192.168.10.55. Kemudian subnet masknya diisi. Terus untuk yang PC25 IP-nya adalah 192.168.20.55. Kemudian kita akan mengkonfigurasi VLAN. Di sini yang PC24 itu terhubung dengan FA02 yang akan dijadikan VLAN 10 dan PC25 adalah FA0 yaitu VLAN 20. Langsung saja untuk konfigurasi VLAN-nya kita masuk ke switch-nya. Kita masuk ke mode privilege, terus global configuration. Kita bikin dulu VLAN-nya yaitu VLAN 10 dengan nama programming. Terus kita bikin VLAN 20 dengan nama marketing. Kemudian langsung saja kita masukkan untuk interface-nya. Kita masuk ke interface FA02, terus switch port, mode akses, kemudian switch port akses VLAN 10. Oke, ini untuk VLAN 10. Kita masukkan juga untuk yang VLAN 20, yaitu kita masuk ke interface FA03. Kemudian switch port mode akses, terus switch port akses VLAN 20. Oke, selesai ya teman-teman. Sekarang kita cek do show VLAN brief. Bisa dilihat ya teman-teman, di sini VLAN 10 yaitu FA02 dan VLAN 20 itu FA03. Selesai untuk konfigurasi VLAN-nya. Sekarang kita akan konfigurasi IP-nya ya. Kita masuk ke interface VLAN 10. Nah, tadi untuk di router itu menggunakan interface FA00.10. Nah, pada switch ini kita bisa langsung interface VLAN 10. Enter. Kemudian kita masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.10.1, terus subnet mask-nya. Oke, kita bikin yang VLAN 20-nya. Interface VLAN 20. Kemudian IP address 192.168.20.1.
kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Selesai, kita coba cek do show IP interface brief. Kita spasi aja. Nah, sudah masuk ya teman-teman untuk IP address VLAN 10 dan 20. Kemudian di sini bisa dilihat untuk VLAN 1 itu ada keterangan administrative down, artinya tidak menyala. Nah, untuk menyalakannya yaitu kita masuk ke interface-nya ya, yaitu interface VLAN 1, lalu no shutdown. Oke, sekarang kita coba cek lagi. Dan bisa dilihat di sini statusnya sudah up ya teman-teman. Artinya sudah menyala. Jadi seperti ini untuk konfigurasi switch virtual interface ya teman-teman. Oke, sekarang kita konfigurasi IP di PC-nya. Sebelumnya kita belum memasukkan gateway-nya ya teman-teman. Di sini kita masukkan gateway-nya ini 192.168.20.1. Terus di PC 24 gateway-nya adalah 192.168.10.1. Oke. Oke, sudah di ruang 3 kita hanya mengisikan yang PC 13 dan PC 16 saja ya teman-teman. Kita coba kirim paket. Misalkan dari PC 24 ke PC 25. Oke, awal-awal valid. Kita coba lagi. Masih valid ya teman-teman. Nah, kalau valid terus kayak gini, mungkin switchnya ini masih mendetek layer 2. Jadi untuk cara mengetahuinya, kita coba buka switchnya. Kita masuk ke mode privilege. Kemudian kita ketikkan show IP route. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ada keterangan ya ICMP redirect ini. Artinya bahwa layer switch ini masih di layer 2 teman-teman. Nah, untuk mengaktifkan multi layer tersebut, kita masuk dulu ke mode configuration. Terus kita ketikkan command IP routing. Kemudian kita cek lagi do show IP route. Nah, sekarang sudah seperti ini ya teman-teman untuk IP route-nya. Jadi switch ini sudah mengaktifkan layer 3-nya. Jadi di sini kita sudah bisa untuk komunikasi antar networknya. Kita coba dari PC 16 ke PC 24. Oke, awal-awal masih valid. Kita coba lagi. Nah, sudah sukses ya teman-teman. Kita coba juga dari PC 25 ke PC 13. Di sini awal-awal valid, kita coba lagi dari PC 13 ke PC 25. Nah, sudah sukses ya teman-teman. Jadi begitu teman-teman untuk konfigurasi IP address pada multi-layer switch. Oke, tadi itu adalah konfigurasi IP address statik ya teman-teman. Sekarang kita akan mencoba konfigurasi dengan DHCP server. Langsung saja kita masuk ke switch-nya. Caranya masih sama kayak yang pakai router. Langsung saja kita konfigurasi DHCP servernya ya teman-teman. Itu IP DHCP pool VLAN 10. Kemudian kita masukkan networknya yaitu 192.168.10.1.
10.0 spasi subnet max-nya. Terus kita masukkan juga default routernya, yaitu 192.168.10.1. Kita masukkan juga DNS servernya 8.8.8.8. Oke, selesai. Ini untuk yang VLAN 10. Kita bikin yang VLAN 20. Kita masukkan networknya 20.0, 255.255.255.0. Masukkan juga gateway-nya atau default routernya, yaitu 192.168.20.1. Kemudian DNS servernya. Terakhir kita bikin yang VLAN 1. Masukkan networknya, yaitu 192.168.1.0, kemudian spasi subnet max-nya. Kita masukkan default routernya 192.168.1.1, terus DNS server. Oke, ini sudah selesai ya teman-teman untuk konfigurasi DHCP servernya. Sekarang kita coba untuk aktifkan DHCP-nya di PC-nya. Kita ganti menjadi DHCP. Berhasil ya, DHCP request successful dan mendapatkan IP 192.168.10.2. Kita coba di PC 25 ini. Berhasil juga ya. Terus kita coba di PC 13. Oke, berhasil. Terakhir kita coba di PC 16. Nah, berhasil juga ya teman-teman. Oke, jadi berhasil semua ya teman-teman untuk konfigurasi DHCP servernya. Sekarang kita akan coba membuat soal ya teman-teman. Di sini kita buat dulu topologinya. Kita masukkan switch. Di sini kita bikin 3 switch. Terus kita masukkan juga router. Dan juga kita masukkan PC-PC ya teman-teman. Oke, seperti ini ya teman-teman. Terus kita bikin segmen. Misalkan di sini itu nanti adalah VLAN 10. Di sini juga VLAN 10. Terus di sini VLAN 20. Di sini juga VLAN 20. Di sini VLAN 30. Dan di sini juga VLAN 30. Kemudian di sini VLAN 40 dan yang di bawah ini adalah VLAN 50. Kita kasih teks dulu ya teman-teman. Jadi di sini adalah VLAN 10. Di sini juga VLAN 10. Di sini VLAN 20. Di sini juga VLAN 20. Kemudian di sini adalah VLAN 30. Di sini juga VLAN 30. Terus ini adalah VLAN 40 dan yang terakhir adalah VLAN 50. Kemudian untuk IP-IP-nya kita jabarkan juga. Untuk VLAN 10, IP-nya adalah 10.10.10.0/24. Kemudian
LAN 20 IP-nya 20.20.20.0/24. Terus LAN 30 IP-nya 30.30.30.0/24. Kemudian LAN 40 yaitu 40.40.40.0/24. Dan yang terakhir adalah LAN 50 yaitu 50.50.50.0/24. Nah, seperti ini ya teman-teman. Terus kita hubungkan. Yang pertama ini dari router ke switch 1, kemudian dari switch 1 ke switch 2, dan dari switch 1 ke switch 0. Setelah itu kita hubungkan juga untuk PC-PC-nya. Oke, di sini kita hubungkan semuanya. Oke, seperti ini ya teman-teman untuk contoh soalnya. Nah, untuk menjawabnya kita pertama-tama nyalakan dulu ya ininya teman-teman, karena masih merah. Kita masuk ke router, terus kita masuk ke interface-nya yaitu FA00. Terus kita nyalakan yaitu no shutdown. Oke, sudah hijau ya teman-teman. Selanjutnya kita konfigurasi IP address-nya ya teman-teman. Kita bikin sub interface-nya yaitu interface FA00.10. Kemudian encapsulation.1q 10. Artinya interface FA00 ini akan masuk ke VLAN 10 ya teman-teman. Kemudian kita masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10.1 spasi subnet max-nya. Terus kita bikin yang VLAN 20-nya yaitu interface FA00.20. Kemudian encapsulation.1q20. Terus kita masukkan IP address-nya yaitu 20.20.20.1 spasi subnet max-nya. Nah, ini untuk VLAN 20 ya teman-teman. Kita bikin sampai VLAN 50. Caranya sama seperti ini. IP address VLAN 30 adalah 30.30.30.1 spasi 255.255.255.0. Oke, lanjut kita bikin yang VLAN 40. Kemudian masukkan IP address-nya yaitu 40.40.40.1. Terakhir kita bikin yang VLAN 50. Adalah 50.50.50.1. Oke,
Oke, selesai ya teman-teman. Sekarang kita bisa cek to show IP interface brief. Nah, sudah masuk ya teman-teman untuk IP-nya. Dan untuk FA00 ini atau VLAN 1 tidak kita isi ya teman-teman, karena kita tidak menggunakan VLAN 1. Sekarang selanjutnya kita konfigurasi untuk IP DHCP servernya. Langsung saja IP DHCP pool VLAN 10, kemudian masukkan networknya yaitu 10.10.10.0 spasi subnet max-nya. Terus kita masukkan gateway-nya atau default routernya yaitu 10.10.10.1 dan kita masukkan juga DNS servernya. Oke, kita bikin yang VLAN 20. Kita masukkan networknya 20.20.20.0, kemudian subnet max, kita masukkan juga default routernya dan DNS servernya. Oke, kita bikin yang VLAN 30. Networknya adalah 30.30.30.0, kemudian subnet max, default routernya adalah 30.30.30.1 dan DNS server. Lanjut kita bikin yang VLAN 40. Networknya adalah 40.40.40.0, kemudian default routernya 40.40.40.1 dan DNS servernya 8.8.8.8. Oke, terakhir kita bikin yang VLAN 50. Networknya adalah 50.50.50.0, kemudian default routernya 50.50.50.1 dan terakhir DNS server. Oke, jadi di sini kita sudah mengkonfigurasi DHCP server di routernya ya teman-teman. Oke, jadi selanjutnya kita konfigurasi di switch-switchnya. Kita akan konfigurasi VLAN dan juga terang ya teman-teman. Yang pertama kita buat dulu untuk VLAN-nya. Kita masuk ke mode global configuration, terus kita bikin VLAN-nya, yaitu VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, dan VLAN 50. Oke, kita bikin juga yang di switch 1. Kita bikin VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, dan VLAN 50. Kita bikin juga di switch 2 ya teman-teman. Kita bikin VLAN 10 sampai 50.
Oke, sekarang kita langsung konfigurasi VLAN. Yang pertama kita di switch 1 dulu. Kita coba lihat di sini adalah FA04 dan juga FA05 untuk yang di VLAN 40. Langsung saja ya kita konfigurasi. Kita masuk ke interface, range FA04 sampai 5. Oh maaf teman-teman, seperti ini ya. Kemudian switch port mode akses dan switch port akses VLAN 40. Oke, ini untuk VLAN 40. Kita coba untuk VLAN 50 yaitu FA06 sampai 07. Kita masuk ke interface range FA06 sampai 7. Kemudian switch port mode akses dan switch port akses VLAN 50. Oke, sudah ya untuk yang di switch 1. Kita coba cek do show VLAN brief. Nah, sudah ada ya teman-teman untuk VLAN 40 dan juga VLAN 50 sudah ada interface-nya. Sekarang kita akan konfigurasi terang. Jadi di switch 1 ini ada FA01 yang mengarah ke router, kemudian FA02 yang mengarah ke switch 2, dan juga FA03 yang mengarah ke switch 0. Langsung saja kita konfigurasi terangnya. Kita masuk ke interface range FA01 sampai 3. Kemudian switch port mode terang. Oke, kita cek do show interface terang, dan bisa dilihat ya teman-teman di sini FA01, 02 dan 03 sudah menjadi terang. Sini statusnya sudah terangking ya teman-teman. Sekarang kita konfigurasi di switch 0. Di sini yang mengarah ke VLAN 10 adalah FA03 dan FA02. Kita masuk ke interface-nya 02 sampai 3. Switch port mode akses. Kemudian switch port akses VLAN 10. Terus kita bikin yang VLAN 20 nya FA04 sampai 07. Oke, kita masuk interface range FA04 sampai 7. Kemudian switch port mode akses dan switch port akses VLAN 20. Lanjut kita ke VLAN 30 yaitu FA08 sampai 11. Switch port mode akses dan switch port akses VLAN 30. Kita coba cek do show VLAN brief. Nah, sudah ada ya teman-teman. Ini untuk VLAN 10, 20 dan 30 sudah ada untuk interface-nya. Sekarang
kita konfigurasi untuk mode terangnya. Kita masuk ke interface FA01 karena yang menuju ke switch 1 adalah FA01 ini ya teman-teman. Kemudian switch port mode terang. Kita cek do show interface track, dan di sini sudah trunking juga ya teman-teman untuk FA01-nya. Kita konfigurasi di switch yang keduanya. Yang pertama di VLAN 10 yaitu FA02 sampai 03. Kita masuk ke interface-nya FA02 sampai 3. Kemudian switch port mode akses dan switch port akses VLAN 10. Terus yang VLAN 20 ini FA04 sampai 7. Kita masuk interface range FA04 sampai 7. Kemudian switch port mode akses dan switch port akses VLAN 20. Yang terakhir adalah VLAN 30 di switch 2 itu FA08 sampai 11. Kemudian switch port mode akses dan switch port akses VLAN 30. Oke, kita coba cek do show VLAN brief. Dan bisa dilihat sudah ada ya teman-teman untuk interface yang VLAN 10, 20 dan juga 30. Kita konfigurasikan untuk mode terangnya interface FA01 itu yang mengarah ke switch 1. Dan kita cek dan di sini juga sudah trunking ya teman-teman statusnya. Jadi seperti ini ya teman-teman untuk konfigurasi VLAN dan juga terangnya. Oke, selanjutnya di sini kita coba untuk pengujiannya. Misalkan di VLAN 40 ini kita DHCP-kan. Berhasil ya. Terus misalkan di VLAN 10 sini berhasil ya teman-teman. Terus kita coba di VLAN 50, kita DHCP-kan. Oke, sukses. Kemudian di VLAN 20 di sini oke, sekarang kita coba untuk mengirimkan paket. Misalkan dari VLAN 50 ini ke VLAN 20. Awal-awal violet kita coba lagi. Oke, sukses ya teman-teman. Kita coba lagi misalkan dari VLAN 40 ke VLAN 10. Awal-awal violet ya teman-teman. Kita coba lagi. Mungkin di sini belum DHCP. Oke, kita DHCP-kan. Kita coba lagi. Dan sudah sukses ya teman-teman. Sekian untuk materi mengenai menghubungkan antar VLAN. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.